kalau City masalahnya rekor di kandangnya lagi bermasalah. Ini ada Arsenal yang rekor main di kandangnya malahan makin bagus dengan kemenangan lawan Brighton kemarin, dan dari ribuan peluang dia bisa mencetak 2 gol dan bawa Arsenal kembali ke puncak. Si Gajah kembali ke puncak. Gimana kalau melihat kemarin dia peluangnya cukup banyak tapi cuma bisa 2 gol, menurut lo ini ya lo bilang kurangan striker ini ya? Terutama di babak pertama. Itu kelihatan kalau ada striker yang bisa cetak gol mungkin udah 4-0 itu. Dari detik awal Arsenal sudah agresif nge-press. Dan benar-benar Brighton kita tahu sirkulasi bolanya smooth. Tapi sampai kemarin De Zerbi pun ngakui ini kita benar we suffer, dia bilang. Kita menderita dengan permainan Arsenal karena bermainnya luar biasa. Semua bagus kecuali Ben White. Untuk gue Ben White pas-pasan. Dan mereka create banyak peluang, tapi kembali lagi you need a striker, sesimpel itu. Dan decision making kemarin gue lihat banyak yang salah di babak pertama, terutama kayak harusnya golin lebih klinikal malah masih dipasing-pasing, diputer-puter. Artinya kan itu ya, Arsenal masih main cantik, belum efektivitas itu masih kurang gitu. Masih kurang, efektivitas kurang, betul. Killer instinct. Sistemnya oke. Pemain semua paham, cadangan oke. Create chances oke. Defense juga not bad, ya kan? Tapi ujung-ujung kan lu harus cetak gol untuk bisa raih 3 poin, ya kan? Kalau lu seandainya lu punya goal getter, ya lu bisa cetak 4 gol, lu kebobolan 1-2 masih aman. Nah, sekarang kan kalau kebobolan 1 sering puyeng Arsenal. Bener nggak? Baliknya, ya untuk harus ngejar dalam posisi selalu. Dan it's not about permainan, it's not about creating chances. Murni finishing, lu nggak bisa ngeliat Martinelli kan berapa kali udah nggak kelihatan musim ini. Trossard ya oke. Untungnya Pak Havertz sudah mulai. Havertz sudah mulai naik, jadi nggak terlalu tergantung sama si siapa namanya Odegaard sama Saka yang cetak. Gapsus udah sekali-sekali cetak gol. Nah kalau mereka cedera, ini kan beruntung fit terus. Kalau mereka cedera, kalau Bukayo Saka cedera, Odegaard cedera 2 aja, udah puyeng. Gue tuh kemarin sempat mikir dengan gaya main Arteta sekarang, dia beli Jesus dan juga kayaknya maksain yang ketiga, mungkin miripnya kayak Liverpool gitu ya. Dia nggak butuh satu striker yang predator, tapi semuanya bisa nyetak gol. Tapi kan somehow di musim ini Saka, Martinelli nggak sebagus tahun lalu juga kan. Akhirnya kerasa banget nih, nggak punya nomor 9 yang bisa klinikal gitu kan. Ya dia kan datengin Gabriel Jesus kan sebetulnya buat menyetak gol. Awalnya kan maksudnya dia jadi nomor 9-nya lah ya. Cuman menuju ke sini ya dia lebih sering involve the game, juga, turun, gitu kan, buka ruang, tetap aja butuh pemain yang bisa nyetak gol. Ya dari pergerakan, dari kontribusi ya dia selalu top lah. Maksudnya kan dia 59 kali main selalu menang kan Arsenal kalau dia bisa bikin gol tuh. 59 kali main, 54 kali menang, 5 kali imbang, nggak pernah kalah. Kalau si Gabriel Jesus nyetak gol itu salah satu rekor fantastisnya dia lah ya. Cuman ya lu kan sebagai nomor 9 memang dibutuhkannya untuk bisa cetak gol. Sementara kadang pasokan ke dia nggak sebanyak itu. Ketika dia ngebukain ruang pun kinerja pemain yang lain tuh nggak langsung bisa berada di situ untuk bisa execute. Nah itu juga masih banyak missing linknya lah ya. Ya musim lalu memang si Martinelli kontribusinya kelihatan banget, banyak sekali golnya. Dan Bukayo juga nggak sebagus musim lalu juga, cuman ya masih ada di level di mana dia masih bisa bisa berkontribusi one on one-nya masih ada lah ya gitu kan. Sementara kan dulu Martinelli one on one-nya ada, masuk ke dalam kotak penaltinya ada, umpannya ada, dan juga finishingnya juga ada gitu loh. Nah sementara di musim ini lebih banyak yang nggak memberikan itu gitu dari sisi second line-nya dibandingkan pemain nomor 9-nya. Tapi cuman gua ngelihat sistemnya sih ya sekarang udah mulai balik lagi ke dimana mereka mengerikan di musim kemarin sih. Maksudnya dari sisi permainan tuh semuanya tuh jalannya udah seirama lah. Kan kemarin kan orang ribut tuh ketika si Havertz dimainin nggak bisa ngikutin skemanya kan. Ternyata memang dia kebentur mulu sama Odegaard. Sementara kan yang di belakang si Declan Rice sendirian, dia kebentur mulu sama Odegaard, positioningnya selalu salah. Tapi sekarang ketika Odegaard agak sedikit mundur ke belakang, dia bisa justru lebih free roll, justru bisa nemukan perannya yang lebih diinginkan Arteta
pada si Havertz itu. Jadi kalau secara permainan ya gue ngelihat yang di awal sempat gue kritik kok dia nggak nerusin apa yang dia buat di musim kemarin sih, yang buat dia di posisi 1 terus lama. Tapi sekarang Arsenal udah balik lagi nih ke posisi itu. Balik lagi, pertanyaannya musim lalu mereka akhirnya bisa kekejar, nggak konsisten. Nah di musim ini bisa apa enggak nih dia balik tetap aja di konsistennya itu. Nah berarti artinya sekarang Havertz emang sudah bisa masuk sama gameplaynya, atau karena dia kelihatan sekarang bagus karena di saat main-main Arsenal lain lagi nggak bisa nyetak gol juga, coach? Dia menjadi orang yang right man on the right place aja gitu. Enggak, dia berkembang. Let me put it this way. Dia berkembang, awal-awal keteteran, adaptasi pelan-pelan dia udah paham dan dia bisa cetak gol. Yang jadi masalah ya sebenarnya kalau di Arsenal itu satu, kalau pemain intinya cedera, mau gantiin siapa? Dan udah terbukti pemain kayak Saka, Odegaard, Gapsus, Partey gak ada yang gantiin. Saliba sih gak ada yang gantiin, mati loh. Gak ada yang gantiin, ya kan? Artinya penggantinya levelnya jauh di bawah. Iya. Nah, let's say mereka nggak cedera. Waktu zamannya Liverpool juara kan nyaris nggak ada yang cedera juga, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan kan adalah, oke, asumsi mereka nggak cedera semua. Nah, terus lu create chances begitu banyak, lu mau cetak gol siapa? Ya itu kan yang repot. Lu nggak bisa salahin Gapsus juga. Justru gue bilang kalau seandainya kita berandai-andai dulu ya, asumsi Vlahovic datang atau Osimhen, salah satu striker. Vlahovic. Oke. Osimhen enggak. Ya nggak tahu kita. Anything can happen. Osimhen ke Chelsea. Nah, Gapsus ini kan bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Ke kanan sih biasanya kalau. Ya, jadi di City ke kanan. Saka dalam arti bisa lebih bebannya nggak semua di Bukayo Saka lah. Ya. Martinelli bisa digantiin Trossard, dan Trossard seringkali main bagus sebagai subs, ya kan? Itu oke. Rice sama Partey itu masih oke lah. Eventually Zinchenko masih bisa. Nah, sayap kirinya siapa? Nggak ada Tierney, siapa yang main di sayap kiri? Ujungnya kan Timber. Iya, Timber kemarin. Iya kan? Kalau balik. Bahkan Timber nggak ada, Tomiyasu. Tomiyasu geser. Nah, apakah mereka bisa bermain di situ, tapi bukan posisi aslinya kan? Di posisi aslinya kan ibarat jauh lebih bagus lah. Iya. Nah, sekarang semua ini lagi enak-enaknya nih Arsenal. Nggak ada cedera, nggak ada goal getter tapi masih cetak gol, semua menang. Nah, bisa dipertahankan nggak? Maka dari itu gue udah ribuan kali, ratusan ribu kali bahkan teriak harus ada striker yang level. Karena Osimhen terlalu mahal, mungkin lahirlah ke nama Vlahovic itu. Dan kalau dibilang Sesko, kan gue belum pernah lihat si Sesko ini. Iya. Benjamin. Gue cek dong, 11 pertandingan 3 gol. Iya. Di Bundesliga. Apa hebatnya di Bundesliga dong? Lu lihat Sancho kayak apa di Bundesliga? Iya. Ya Sesko tuh kayak Højlund awal-awal gitu ya. Iya. Mencuatnya karena di timnasnya meledak, langsung diangkat-angkat. Iya, 11-12 sama Højlund feeling gue Kayak itu. Højlund gitu modelnya. Tapi lo juga lihat Vlahovic kan, tahun lalu, even tahun ini juga, terlepas mungkin orang banyak yang bilang yang supply nggak ada, Juve nggak sebagus itu juga untuk menyuplai dia. Tapi Vlahovic tahun ini juga bukan Vlahovic yang diharapkan jadi striker yang unggul. Beda Osimhen ya. Iya. Osimhen tahun ini pun masih bisa bagus gitu di saat Dia pelatih beda di diganti harga kan. juga kan. Iya, kalau Osimhen tuh bisa mengubah laga seorang diri. Nah, Vlahovic tuh bukan tipe yang kayak gitu. Striker jadul dong, berarti striker Maksudnya klasik ya. tipe yang kalau lo kasih dia umpan, ya dia bisa execute itu gitu. Cuman kalau lo minta dia untuk ikut kontribut lari, ngejar bola, lalu ngebuka ruang kayak gitu-gitu. Nah, dia bukan tipe seperti itu. Malah kalau dari agresivity, gue lebih ngelihat si Milik malah lebih ngotot gitu mainnya kan. Karius Milik ya, walaupun ya dan berani nembak dari luar kotak penalti, lebih banyak atribut yang bisa diberikan lah di sebagai pemain nomor 9 gitu. Nah, Vlahovic gue nggak ngelihat itu sih. Maksudnya di musim kemarin ketika umpannya cukup banyak, ya dia bisa execute itu. Bola atasnya bagus. Ya Arsenal kan berapa kali juga sering umpan juga atas ya. Bagus juga kalau dia ada di posisi itu gitu. Ya mungkin memang yang dibutuhkan berarti ya itu, ketika di Arsenal ya dia hanya butuh satu orang yang stay ada di kotak penalti ya. Vlahovic nggak butuh lari-lari kemana-mana kayak Haaland gitu ya. Biar Havertz, Odegaard, Martinelli, Saka aja lari-lari. Iya, paling nggak kan lu stay di situ kan lu dua center back lo kan keganggu juga kan. Lu bisa nahan. Iya. Dan dia bagus, shielding bolanya bagus. Dan ketika kuat. dapat bola balik badannya itu bagus dia. Ya, kita akan baca saweran dulu dari fans Arsenal. Ada Asi Lestari.
Enjoy the moment di pucuk peluang lawan Liverpool dan Porto gimana coach? Dia nyawer 600.000 coach. Thank you. Hasil ini 600.000 domba just talk. Iya, fans Selalu Arsenal ada. ini kan. Dan kalau itu kemarin juga kalau dia selalu nyawer, di gue pun juga nyawer. Dan di sini Gila dia nyawer mulu. minimal 500 ya. 500. Sekarang 600 nih, gila tambahin 100 nih. Tuh coach, jawab. Arsenal lawan Porto ya. Lawan Liverpool dulu. Apa? Peluang lawan Liverpool. Kan weekend ini ketemu Weekend Liverpool. ini. Ya. Kan? Easy game ya. Arsenal lawan lo definitely punya peluang. Lawan Liverpool. Definitely punya peluang. Kalau Arsenal main agresif dari awal kayak lawan Brighton, ya Liverpool keteteran. Di kandang siapa sih besoknya? Di kandang Liverpool. Oh. Keluarlah netizen dengan data-datanya. Terakhir menang 2012 bla bla bla. Ya lawan City bahkan nggak pernah menang. Iya. Buktinya menang-menang juga kan. Jadi cuman emang ini nggak gampang main di Anfield. Justru sekarang menunjukkan lu bisa menang lawan MU, lu bisa menang lawan City. Sekarang lu menunjukkan kalau lu bisa menang lawan Liverpool di kandang Liverpool, lah mental lu udah kuat. Ini udah masalah mental. Yang gue ngeri itu justru di babak kedua si Arteta cenderung turun. Kan. Iya, iya. Dan Dan turun. kemarin juga. Nah kalau Liverpool main crossing kayak kemarin bahaya juga karena mereka lebih kuat dengan bola atas. Ya. Dan kita jawabannya udah dibahas ya. Kita nggak akan bahas Liverpool lebih panjang karena nanti kita ngebahas soal Liverpool lawan MU dan